Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Husni Alwi dari Prodi Matematika dengan NIM 21 garis miring 480943 garis miring PA garis miring 20919. Saat ini saya akan belajar tentang kombinasi dan permutasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang kombinasi dengan pengulangan. Nah, apakah yang dimaksud dengan kombinasi dengan pengulangan? Sebelum itu saya ingin mengajak untuk merenung terlebih dahulu. Oke ya. Jadi misalkan kita punya R buah bola yang identik. Jadi identik di sini ya maksudnya ya bentuknya sama, patternnya sama, terus warnanya juga sama, beratnya sama, ukurannya sama. Jadi satu sama lain bolanya itu tidak bisa dibedakan ya. Jadi tidak bisa didistinguish lah. Satu ini bola apa. Jadi dianggapnya sama. Dan juga N buah kotak. Nah, tahu sendiri ya kalau sudah ada pernyataan seperti ini, apa yang ingin kita cari? Pertama adalah ya kita ingin mengisi N kotak itu dengan R bola tadi. Dan seperti biasa, masing-masing kotak itu hanya boleh diisi paling banyak satu buah bola, ya kan? Jadi bisa tidak diisi sama sekali, bisa diisi satu. Nah, berapa banyak caranya untuk mengisi? Tentunya ya jelas ya kombinasi NR, ya kan? Jadi Jika masing-masing kotak hanya boleh diisi satu buah bola, maka jumlah saya adalah menggunakan kombinasi NR dengan rumus N faktorial per R faktorial N min R faktorial. Oke guys ya. seolah-olah seperti kita punya N buah slot. Nah, kita mau ambil R-nya kan. Jadi sama seperti itu. Tapi kalau misalkan masih belum paham juga kenapa bisa seperti ini, bisa cek video di pojok atas ya, atau di deskripsi. Di situ sudah dijelaskan dengan sangat detail tentang kombinasi. Nah, setelah itu yang pertama apa yang terjadi kalau Astagfirullah, gitu yang pertama apa video nih? Loh, ini part 4. Assalamualaikum. Isi kan we. kalau kita ingin memasukkan lebih dari satu bola, jadi tidak ada batasan di sini kan. Nah, bagaimana caranya? Oh, ternyata banyak caranya adalah ini ya, di bawah ini. Tetapi Jika masing-masing kotak lebih dari satu bola, tidak ada pembatasan, maka jumlah cara memasukkan bola ke dalam kotak adalah N plus R. Tulis dulu. Jika masing-masing kotak boleh lebih dari satu bola, ada pembatasan. Berarti rumus itu, maka jumlah cara memasukkan
menggunakan rumus N plus R min 1 R. Berarti itu apa nih? Sama dengan, Pertanyaannya adalah kenapa bisa seperti ini, ya kan? Nah, oke. Jadi kita bahas terlebih dahulu kalau misalkan untuk kasus yang kecil ya. Jadi misalkan di sini ada N-nya atau banyak kotaknya, itu misalkan ada kotaknya misalkan 3, ya kan? Terus R-nya misalkan itu jadi banyak bolanya kan? ya, Jadi banyak bolanya misalkan ada 5, ya kan? Nah, pertama kita bagi kasus terlebih dahulu, yang lebih mudah terlebih dahulu. Jadi yang lebih mudah adalah, nah, tidak ada kotak yang kosong. tidak ada kotak kosong, terisi semua. Itu lebih mudah. Ya, betul. Kenapa bisa seperti itu? Nah, berarti kan sama saja seperti kita sudah mengisi dulu satu-satu, ya enggak? Jadi misalkan di sini ada kotak pertama, kotak kedua, kotak ketiga. Kita sudah isi dulu, ini 1, diisi 1, diisi 1. Jadi semuanya sudah diisi dulu. Berarti ya sama saja, tinggal memasukkan yang 2 yang terakhir, ya kan? Betul. Jadi bagaimana caranya? Di sini titik bisa kita lihat. Nah, sederhana ya. Jadi misalkan yang diisi itu semuanya masuk ke kotak pertama. Berarti kita punya 3, 1, 1, ya kan? Cara mengisinya. Terus selanjutnya bisa 2, 2, 1. Terus bisa 2, 1, 2. Oke, saya taruh di sampingnya saja ya, di sini ya. Selanjutnya bagaimana lagi? 1, 1, Nah, 3. kalau misalkan di sini kotak pertamanya 1, ya kan? Berarti kan bisa 1, 3, 1. Bisa. Ya kan? Terus 1, 2, 2. Terus 1, 1, 1, 3. 3. Tadi. Ya kan? Nah, di sini total ada berapa banyaknya? 1, 2, 3, Ada 4, 6 6 cara. Nah, bagaimana cara kita melihatnya? Itu sama saja seperti kita punya bola ini tadi. 1, 2, 3, 4, 5. Ya kan? Nah, di situ kita buat sekat. Karena sekatnya di sini inginnya jadi ada 3 kotak, berarti sekatnya ada 2. Jadi contohnya kalau misalkan kita buat sekat di sini dan di sini, berarti kan ini sama saja berapa? 2, 2, 1. Jadi bagian ini ya. Ini. Nah, ini dapat direpresentasikan sebagai seperti ini. Nah, kita punya berapa slot yang bisa diisi sekat di sini? Ada 1, 2, 3, 4, ya kan? Terus selanjutnya ada berapa sekat yang mau diisi? Ada 2. Berarti di sini ada C berapa? 4, 2. C42 itu berapa? Ya berarti 4 faktorial dibagi 2 faktorial, terus di sini ada 2 faktorial lagi, ya kan? Berarti di sini 4 kali 3 kali 2 kali 1 dibagi 2 kali 1, di sini juga 2 kali 1. Sebenarnya satunya tidak usah ditulis ya. Ini coret, 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 ya kan? Berarti tinggal 6. Dan 6 ini sama persis dengan yang atas ini tadi. 4 faktorial. Kok bisa 4 dari mana? Bentar, guys ya, kita ini Faktorial dibagi. Nah, kita punya berapa slot yang bisa di 1, 2, 3, 4. Oh. isi sekat di sini? Ada 1, 2, 3, 4, ya kan? Oh. Terus selanjutnya ada berapa sekat yang mau diisi? Ada 2. Berapa sekat yang mau diisi? Ada kan nek misal 1, 1 yo. Ki 1. Ora iso dianotit guys ya. Ini ki 1.
Ini 1. Berarti di sini Ini ada C. 1. Berarti kan saya rong keisi 2 sekat. Begitu guys. Berarti kan 4. 4 kabeh sekat. Saya isi pirang sekat? 2, 1, 2. Berapa? 4, 2. C42 itu berapa? Ya berarti 4 faktorial dibagi 2 faktorial, terus di sini ada 2 faktorial lagi, ya kan? Berarti di sini 4 kali 3 kali 2 kali 1 dibagi 2 kali 1, di sini juga 2 kali 1. Sebenarnya satunya tidak usah ditulis ya. Siap. Ini coret, 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 ya kan? Berarti tinggal 6. Dan 6 ini sama persis dengan yang ini tadi. Betul. Ya, sederhana ya. Kenapa bisa seperti itu? Jadi kita bisa memandangnya dengan cara menjadikan kita buat sekat di sini dan di sini. Berarti kan ada 6 Wis ora ono kotak kosong berarti. 1. Tulis dulu. Misalkan kotak sama dengan N sama dengan 3, bola sama dengan R sama dengan 5. Bagi kasus yang pertama tidak ada kotak kosong. Jadi kan kotaknya ada 3. Gambar kotak 3. Sudah kotak ini biji loro. Lalu kapan? Mana? Loh kok ngono? 2, 2, 1 tuh. Ini caranya. Oh iya, bulannya mana? Berarti keisi 1, keisi 1. Terus kan kita buat sekat di sini dan di sini. Berarti kan ini sama saja berapa? 2, 2, 1. Jadi bagian ini 1, 2, 3, 4. Berarti lingkatnya ini. Loh. Yorano. Sawan. Satu. ini ya. Ini Ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 1, ini 1, ini 2, ini 3. Loh, ini 1, ini 2, ini 3, ini 4. Jelas kan? Jelas kan? Ini 1, ini 2, sekat ya, ini sekat 2, ini 3, ini 4. Nah kira-kira di sekat tuh. Nah, ini dapat direpresentasikan sebagai seperti ini. Nah, kita punya berapa
slot yang bisa diisi sekat di sini ada 1, 2, 3, 4, ya kan? Pakai ora iso iki. Kan? Terus selanjutnya ada berapa sekat yang mau diisi? Ada 2. Berarti di sini ada C. Anjir mlebu. 1 2 3 4. Yo. Berarti C4. Cek mlebu piro? 2. Kotaknya ono piro sih? 10. Iki wis mlebu, iki wis mlebu, kotak ini mlebu. Iki berarti kotak wis mlebu siji. Ini kotak wis mlebu siji, berarti kan kosong siji. Ini kosong siji. Sekatnya ono papat. Dua 4 faktorial 2 faktorial 2 faktorial 4 3 2 2 2 strip 2 6. Berapa? 4, 2. Kita punya berapa slot yang bisa diisi sekat di sini? Ada 1, 2, 3, 4, ya kan? Terus selanjutnya ada berapa sekat yang mau diisi? Ada 2. Berarti di sini ada C berapa? 4, 2. C42 itu berapa? Ya berarti 4 faktorial dibagi 2 faktorial terus Ya padha wae kok ana ngono kene iki ora 2 1 2 2 1 padha wae sama 3 1 1 padha wae. terus di sini ada 2 faktorial lagi, ya kan? Berarti di sini 4 kali 3 kali 2 kali 1 dibagi 2 kali 1, di sini juga 2 kali 1. Sebenarnya satunya tidak usah ditulis ya. Ini coret, 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 ya kan? Berarti tinggal 6. Dan 6 ini sama persis dengan yang ini tadi. Ya, sederhana ya. Kenapa bisa seperti itu? Jadi kita bisa memandangnya dengan cara menjajarkan bolanya terlebih dahulu, terus selanjutnya kita buat sekat, ya kan? Itu untuk kasus yang tidak ada yang kosong, ya kan? Nah, bagaimana kalau kasusnya di sini ada kotak kosong? Boleh ada kotak kosong. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi di bagian ini tadi, di bagian ini kan seolah-olah seperti ini juga ya, seolah-olah seperti kita mengisi setiap kotaknya itu dengan satu bola dulu, ya kan? Nah, makanya ini nanti bisa di-convert ke yang bawah. Terus ya sudah, cara berpikirnya sebaliknya saja, ya kan? Nah, supaya lebih mudah saya menggunakan beberapa variabel ya di sini ya. Jadi kita akan mencari, sama saja mencari solusi dari X1 ditambah X2 ditambah X3, ya kan? Sama dengan 5. Ya toh? Dengan X1-nya lebih dari sama dengan 0, X2-nya lebih dari sama dengan 0, dan X3-nya juga lebih dari sama dengan 0. Nah, ini sama saja permasalahan ini, ya kan? Nah, terus ya sudah, kita buat cara berpikirnya sama seperti yang bagian atas tadi, yang kasus dimana tidak ada kotak yang kosong. Nah, kalau tidak ada yang kotak yang kosong, berarti di sini kasusnya apa? Dia ini lebih dari sama dengan 1, lebih dari sama dengan 1, lebih dari sama dengan 1. Kalau Oke, tidak ada yang kosong. jadi kita punya di sini apa?
Ya kita definisikan saja. Jadi kita didefinisikan. Jadi kalau X1 nya lebih dari sama dengan 0, kalau X1 ditambah 1, berarti pasti lebih dari sama dengan 1, ya kan? Nah, jadi di sini saya definisikan Y1 nya sama dengan ya X1 tambah 1, Y2 nya juga X1 tambah 1, terus Y3 nya jadi ini X2 ya, maaf ya, ini X3 ditambah 1, ya kan? Atau kalau misalkan pengen mudah ya Y nya nanti jadi XI plus 1, oke ya. Berarti di sini jadi apa? Ya X1 nya berarti Y1 dikurang 1 kan. Nah, di sini diganti saja. Berarti jadi ini ya, Y1 kurang 1 ditambah Y2 kurang 1 ditambah Y3 dikurang 1 sama dengan 5, dengan YI nya semuanya lebih dari sama dengan 1. Nah, di sini kita punya apa? Y1 ditambah Y2 ditambah Y3 sama dengan 8, ya kan? Nah, di sini kita bisa melihatnya sebagai kasus yang pertama yang tidak ada kotak kosong tadi. Jadi seolah-olah seperti kita punya 8 bola dijejer. Jadi kita punya 1 2 3 4 5 6 7 8. Terus sela-selanya di sini ada 7 ya. Ya kan? 1 2 3 4 5 6 7. Terus kita mau mengisi berapa? Buat 2 sekat ya. Supaya jadi 3 part. Jadi di sini kita punya berapa? Ya, kalau misal ingin seperti ini berarti jadi kombinasi 7 2, ya kan? Dan 7 ini bisa kita lihat sebagai apa? Kita punya N-nya tadi 3. Terus R-nya itu 5 min 1 dikurang 1, ya kan? R-nya. Nah, 2 sekat itu dapat dari mana? Ya di sini N dikurang ya. Jadi sekatnya ini didapat dari 3 dikurang 1. Jadi N kurang 1. Ya kan? Dan ini akan sama dengan C berapa ini? 3 tambah 5 kurang 1 sama saja di sini 5 kurang 1, ya enggak? Pakai identitas kombinasi, ya kan? Nah, secara umum sudah bisa mendapat gambaran ya bagaimana cara mendapatkan rumus itu tadi, ya kan? Jadi ini ya, secara umum jika kita punya N kotak dan R bola, ya kan? Ya kita lihat aja kasus pertama kan. Ketika tidak ada kotak kosong. Nah, ketika tidak ada kotak kosong, berarti ya R bolanya ini kan bisa dijejer. Ya enggak? Ini sebanyak ada R bola. Terus ini ada R-1 sela, ya kan? Jadi ada sela-selanya di sini atau ruang ya di situ ya. Apapun penyebutannya, ya kan? Terus mau diisi berapa? N-1 sekat, ya kan? Logikanya sama. Berarti ada berapa banyak cara? Ada berapa di sini? Ada, berarti kombinasi dari R-1 N-1. Nah, yang kita inginkan bukan yang ini. Yaitu yang kita inginkan adalah ketika boleh ada kotak kosong. Nah, itu sama saja seperti yang sudah kita bahas tadi. Sama saja apa? Kita ini ya, sama saja banyaknya solusi dari kita punya X1 ditambah X2 tambah sampai Xn itu sama dengan R, ya kan? Dan dengan cara yang sama
ketika kita punya di sini xi-nya lebih dari sama dengan 0, nah, didefinisikan yi itu xi plus 1. Jadi kita punya, berarti kan kita punya di sini yi-nya lebih dari sama dengan xi lebih dari sama dengan boleh ada langsung 1, sama seperti kasus yang pertama cara berpikirnya, ya kan? Jadi kita ganti di sini. Kita punya di sini y1 plus 1 ditambah, oh salah, maaf. Di sini berarti kan x1 itu kan sama saja y1 kurang 1 ya. Tambah y2 kurang 1 ditambah dan seterusnya sampai yn kurang 1 sama dengan r, di mana y-nya lebih dari sama dengan 1. Berarti kita punya apa di sini y1 ditambah y2 tambah seterusnya sampai yn sama dengan, nah ini satunya ada sebanyak n, berarti di sini r plus n. Nah, seolah-olah apa di sini? Kita punya bola definisikan, berarti mulai rumus sikan satu lawas tuh satu lebih dari satu diperoleh satu plus satu sama dengan r lebih dari satu y1 plus y2 plus y3 plus yn plus n 0 ya kan, sebanyak r plus n, ya kan ya. Terus ada berapa ruang di situ? Ya ada r plus n dikurang 1 ruang atau sela-selanya lah di antara ini, ya kan. Terus selanjutnya ada berapa sekat yang akan kita isi? Ya ada n-1 sekat, ya gak? Jadi berapa banyak caranya? Ya sudah, berarti banyak caranya. Ada kombinasi dari r plus n-1, di sini n-1. Nah, ini sama saja r plus n-1. Sini apa? R ya. Kenapa? Ya karena ini dikurangkan saja kan, berarti tinggal r kan. Jadi pakai identitas kombinasi. Nah, ini adalah salah satu penjelasan kenapa bisa seperti itu tadi. Oke ya, jadi rumusnya ini sudah clear kenapa bisa seperti ini, sudah jelas. Kita lanjut ke contoh soal. Oke, contoh soal pertama. Pada persamaan contoh soal plus x2 plus x3 plus x4 sama dengan 12 xi adalah bilangan bulat tak negatif. Adalah kita punya persamaan ini tadi, x1 ditambah x2 ditambah x3 ditambah x4 sama dengan 12. Nah, di situ masing-masingnya adalah bilangan bulat tak negatif. Betul. Nah, berapa jumlah kemungkinan solusinya? Nah, dari situ bisa kita lihat ya.
Karena ya pakai ini tadi saja kan, pakai rumusnya saja kan. Berarti kombinasi 12 ditambah 4 dikurang 1 ya kan, itu untuk yang bagian atas. Terus yang bagian bawah ada berapa? Nah ya bisa 12. Ya pakai ini tadi saja kan, pakai rumusnya saja kan. Berarti kombinasi 12 ditambah 4 dikurang 1 ya kan. Berarti yang ruset rumus terakhir. Berarti boleh ono sing 0. Berarti coba tak berapi sih. C 12 tuh 2, 3, 4 12 ditambah 4 dikurang 1 ini 4 kurang 1 2 ya kan, itu untuk yang bagian atas. Terus yang bagian bawah ada berapa? Nah ya bisa 12, bisa 4 kurang 1. Oke. Untuk yang kedua, berapa banyak kemungkinan solusi persamaan tersebut jika disyaratkan ini? Nah, 4 kurang 1. Nah ini bisa dipakaikan. Ya caranya seperti yang saya share Kok bisa 12 sebelumnya. Jadi untuk bagian variabelnya itu bisa diubah. Jadi kurang lebih seperti itu caranya. Jadi dicoba sendiri. Nah nanti coba di ini ya, di kolom komentar. Terus selanjutnya contoh kedua, ini beberapa soal lain yang kurang lebih idenya sama. Jadi nah berarti kepiye kombinasi dari 15 12 n-1 karo r lu ya lu beda toh 15 14 13 kali 12 faktorial n faktorial itu n r faktorial tiga faktorial 12 faktorial ya pada sih ya n-1 kan 3. Oh iya sama gini 3 karo 2 3 karo 2 piro aja 6 3 karo 2 berarti 5 2 7 35 kali 13 13 kali 35 ngapain 1 9 10 5 3 4 55 berarti ada 455 cara pak yang tadi pak 455 cara insya Allah. Terus nomor 2 toko roti sedap mantap menjual 8 jenis roti. Berapa banyak cara mengambil satu lusin roti. Jadi ada sebuah toko roti namanya Sedap Mantap. Nah, mantap sekali. Menjual 8 jenis roti. Nah, berapa banyak cara mengambil satu lusin roti? Berarti 12 ditambah 8 dikurang 1. Jadi kita ingin ya satu lusin ya. Berarti bisa berapa kan? Berarti jumlahnya ada 12 kan nanti ya.
Oke ya. Jadi roti pertama diambil berapa, roti kedua diambil berapa. Jadi ya dengan cara yang sama seperti yang sebelumnya, misalkan X1 itu banyaknya cara mengambil roti pertama. X2 banyaknya yang roti kedua dan seterusnya sampai X8 itu banyaknya roti ke-8 yang terambil. Ya sudah kan, sama seperti yang sebelumnya ini tadi. Ya kan, persis kan untuk solusinya. Nah, ini ada beberapa latihan bisa dicoba sendiri. Sudah saya beri hint ya tadi ya untuk yang soal-soal yang serupa. Nomor 1 itu mirip sekali. Nomor 2 ada toko pakaian Mantap Jaya, sama saja kan. 12 kaos diambil 1 kodi kan. Disyaratkan X1 lebih dari yang mana syaratnya? Sama saja. Terus nomor 3 kita akan melempar 3 dadu, matanya 6 ya dadu biasa kan, 1, 2, 3 sampai 6. Nah itu berarti bagaimana caranya. Jadi saya Oke, cukup sekian belajar kita pada malam hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys.